Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelumnya di sini apakah sudah ada yang mengetahui apa itu Al-Quran? Belum. Jadi, menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, dan Quran, yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Sedangkan, menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah atau kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur, dan barang siapa yang membacanya dinilai ibadah. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran diturunkan. Jadi fungsi Al-Quran diturunkan yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Pokok-pokok ajaran agama Islam dalam Al-Quran yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ketiga fungsi Al-Quran yaitu sebagai pengajaran bagi manusia. Selanjutnya pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis memiliki beberapa arti, yaitu baru, dekat, atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya tentang tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, kamu diperintahkan untuk sholat. Nah, sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian, hadis itu sebagai penguat bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah yang merusak agama. Yang ketiga, menentukan hukum tersendiri. Misalnya, Nabi menetapkan bahwa seseorang muslim tidak berhak mewariskan kepada orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Orang kafir tidak berhak mewarisi kepada seorang muslim. Selanjutnya yaitu mengenai cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan kita berperilaku jujur, menjadi pribadi yang bersyukur. Dan yang ketiga yaitu menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis melalui sistem pembelajaran atau berdakwah. Materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, apabila ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menyebutkan pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran? Saya, Bu. Tolong Tiwi sebutkan apa saja pokok ajaran dalam Al-Quran itu. Akidah, ibadah, halal. Oke, bagus Tiwi. Sekarang siapa yang dapat menjelaskan pengertian hadis secara istilah? Coba Yayang tolong sebutkan. Jadi pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan, Bu. Tolong Mutia sebutkan fungsi Al-Quran itu diturunkan buat apa? Fungsi Al-Quran diturunkan adalah petunjuk bagi manusia, sumber pokok ajaran Islam, pengajaran bagi manusia. Demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.